Halo teman-teman, saya Tirsala Bagia dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil semester 4. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai pembangunan gedung PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau biasa dikenal dengan PT IWIP. Untuk diketahui, kawasan industri Weda Bay merupakan kawasan industri pertama terigerasi di Indonesia yang diperuntukkan untuk memfasilitasi proses pengolahan mineral dan produksi komponen baterai kendaraan listrik. Kawasan industri Weda Bay dikembangkan di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Indonesia, dan sudah memulai konstruksi sejak dilakukan upacara peletakan batu pertama di Piling Ceremony di tahun 2018 yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Maritim Luhut Panjaitan dan Menteri Berhubungan Budi Karya Sumadi dan sejumlah tokoh nasional dan tokoh masyarakat setempat, diantaranya CEO PT Aneka Tambang, Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Tengah, Sultan Tidore, Kapolda Malut, dan pastinya penduduk Desa Weda. Tujuan pustaka Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP merupakan kawasan industri terpadu pengolahan logam berat yang didirikan pada 30 Agustus 2018 dan merupakan salah satu dari proyek prioritas nasional RPJMN 2020 sampai dengan 2024 serta diterapkan menjadi salah satu proyek strategis nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui pengesahan Peraturan Presiden atau Perpres Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Ini kita lewati saja, kita langsung pada pembahasan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia akan semakin berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Salah satunya akan dikembangkan di kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP yang terletak di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Direktur External Relation PT IWIP Scott Y. dalam keterangan tertulis yang diterima Cermat Rabu 16 bulan 6 2021 mengatakan di kawasan IWIP saat ini sudah memulai pembangunan pabrik pembuatan bahan mentahan baterai kendaraan listrik sebagai tahap pertama proses perkembangan produsen baterai kendaraan listrik di Indonesia. Selanjutnya, ia memperkirakan dalam waktu 2 tahun pabrik pembuatan bahan mentah baterai tersebut akan selesai. Tahap berikutnya, barulah kita bergerak ke manufaktur baterai. Saat kita, atau Indonesia telah memiliki bahan mentah yang menjadi fundamental industri baterai. Artinya, kita bisa berlanjut ke tahap berikutnya kira-kira dalam 2 atau 3 tahun. Terang Scott dalam program Kabar Pasar yang disiarkan oleh TV One, Kamis, tanggal 10 bulan 6 2021. Ia menjelaskan Indonesia memiliki keuntungan besar sebagai produsen nikel terbesar di dunia yang menjadi komponen utama rebutan pembuatan baterai kendaraan listrik. Hal ini membuat Indonesia banyak dilirik investor dan memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik. Yang kedua, Indonesia juga memiliki keuntungan berupa sumber daya manusia yang mayoritas berusia muda, sehingga memiliki tenaga kerja yang lebih bersaing dibandingkan negara lainnya. Terangnya. Ketiga, lanjut Scott,
Indonesia juga memiliki kebijakan yang mempermudah investasi seperti tax holiday dan kebijakan lainnya. Hal ini akan mendukung Indonesia menjadi produsen terbesar nikel dan turunannya. PT IWIP sebagai perusahaan swasta juga telah banyak berkontribusi terhadap proyek strategis pemerintah Indonesia di bidang industri baterai kendaraan listrik. Sampai hari ini, PT IWIP telah mempersiapkan segala fasilitas dan akomodasi di sekitar kawasan industri. Fasilitas dan akomodasi tersebut mulai dari bandara, pelabuhan, serta fasilitas dan akomodasi penunjang lainnya, termasuk untuk kebutuhan industri seperti pembangkit listrik. Ini berarti kita bisa menarik lebih banyak investasi untuk datang. Kami juga telah memiliki 24 lini REX yang memproduksi ferronikel, artinya kami memiliki kapasitas 240.000 ton nikel mate. Nilai ekspornya mencapai sekitar 4 miliar dolar AS, ungkapnya. Jadi kita akan baca yang penting-penting saja. Next. Ini masih tentang pembahasan. Ya, baik. Saat ini Freeport juga tengah membangun smelter tembaga baru di JP Gresik dengan kapasitas olahan sekitar 2 juta ton konsentrat tembaga. Namun per Januari 2021 realisasinya baru sekitar 5,86% dari target seharusnya 10,5%. Adapun biaya telah dikeluarkan baru sebesar USD 159,92 juta. Sesuai aturan pemerintah dan komitmen awal, Freeport seharusnya menuntaskan proyek ini pada 2023. Namun karena adanya pandemi COVID-19, Freeport mengatakan bahwa proyek smelter akan mengalami keterlambatan selama 1 tahun menjadi 2024. Direktur Internal Relations PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP Scott Ye mengatakan Indonesia memiliki peran penting terkait ketersediaan dan produksi nikel dunia. Oke, next saja. Kita baca yang penting-penting. Kesimpulan dari presentasi tadi yaitu PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP merupakan perusahaan patungan dari 3 investor Cina, yaitu Tsingshan, Huayu, dan Shenxi. Kawasan industri IWIP menelan total investasi senilai USD 10 miliar yang merupakan realisasi dari perjanjian antara Eramet Group Prancis dan Tsingshan bersama dengan partner lokal yaitu PT Aneka Tambang atau Antam. TBK di tahun 2018 untuk mengembangkan deposit biji nikel dan 300 KT nikel pig iron smelter sebagai smelter pertama di dalam kawasan industri Wedabai. IWIP akan menjadi kawasan industri terpadu pertama di dunia yang akan mengelola sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produk akhir berupa baterai kendaraan listrik dan besi baja. Nantinya di kawasan ini akan dibangun juga untuk pelabuhan serta airport sebagai penunjang kawasan. Selain memfasilitasi kegiatan pemurnian logam, kawasan industri ini juga bertujuan untuk menarik berbagai kalangan investor untuk membangun fasilitas pengolahan industri
hilir meliputi nikel, sulfat, prekursor sampai menghasilkan produk akhir berupa lion baterai untuk kendaraan listrik. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih.